Wa fis sana ats-tsalisah lan ing dalam tahun yang ketiga. Pondok ini kan tempat yang mustajabah. Doa, ya Allah semoga nyampe ke tanah suci Mekah dan Madinah ya. Doa, insya Allah mesti dikabulkan. Apalagi doa terlintas pun dalam hati mesti dikabulkan. Dalam doanya kalau bisa ditambah marot ba'da marot. Contohnya gini dalam doanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna. Ya Allah, berilah rahmat dan sholawat kepada Nabi yang mana dalam sholawat tersebut tuballighuna biha, bisa menyampaikan kami ziarah Baitikal Haram, ziarah ke Baitullah, ziarah Makkah wal Madinah, ziarah ke Mekah dan Madinah, ziarah qabri Nabi Muhammad, ziarah ke makam Nabi Muhammad. Terus marot ba'da marot. Apa artinya marot ba'da marot? Beberapa kali. Paham ya? Jadi dalam doanya itu kalau minta ibadah haji umroh atau nyampai ke Mekah Madinah, kalau bisa ditambah marot ba'da marot. Apa artinya? Beberapa kali. Gak cukup satu kali. Wah enak ya kan? Tinggal ibadah, iktikaf, sholat, baca Al-Quran, ibadah semuanya. Pada tahun ketiga waqa'ah terjadi opo hadisus syakis sodrihi, opo kejadian di bedahnya dada Nabi. Dada Nabi di bedah. Hadisus syakis sodrihi, opo kejadian di bedahnya dada Nabi asyarifi kang mulya. Wakilah lan dikatakan, diucapakan firrobiati ing dalem tahun yang keempat. Berarti pendapat ini Nabi berusia 4 tahun. Wakilah dan diucapkan atau dikatakan fil khamisati ing dalem tahun yang kelima. Sekilas penjelasannya. Pada tahun yang ketiga dari kelahiran Nabi, atau tahun yang keempat, atau tahun yang kelima, karena ini beda pendapat, yaitu ada sebuah kejadian yang mana pada tahun tersebut dada Nabi ini dibedah. Jadi pada waktu itu, sebagaimana penjelasan yang paling awal, maklum Nabi ini kan ya pada waktu beliau masih kecil ya seperti anak kecil biasanya main dengan putra Siti Halimah As-Sa'diyah. Setelah itu ternyata ada orang yang tidak dikenal langsung membawa Nabi dan langsung memiringkan Nabi dan dada beliau langsung dibedah. Akhirnya kaget teman tadi ya kan, atau putranya Siti Halimah As-Sa'diyah. Dianggap Nabi itu mau diculik. Ternyata siapa itu? Orang itu adalah sebenarnya malaikat Jibril. Jadi ketika dada beliau dibedah, terus anggaplah nafsu dikeluarkan, terus dibersihkan dengan air zam-zam. Makanya Nabi itu bukan cuma sekedar sabar, tapi hilimnya. Hilim itu apa? Melebihi dari sabar. Ketika beliau dilempar dengan kotoran hewan, ketika beliau dilempar dengan batu ya kan, ketika berada di Taif. Di Taif. Alhamdulillah kemarin juga saya nyampe ke Taif. Jadi ketika beliau waktu itu kan dilempar oleh orang-orang kafir Quraisy dan menghasut semua warga, bahkan anak kecil. Ya. Semua dihasut untuk membenci Nabi, untuk melempar dan menyiksa Nabi. Jadi dari atas bangunan semuanya melempar, walaupun anak kecil, karena semuanya dihasut. Dan Nabi itu tidak ada satupun yang terlintas beliau merasa dendam, merasa tersakiti, tidak ada. Jadi pada waktu itu malaikat akan mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau mau, gunung ini akan dirobohkan kepada mereka. Tapi Nabi enggak mau. Bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah,
berilah petunjuk kepada pengikutku, kaumku, karena mereka sebenarnya tidak tahu. Jadi kenapa? Karena beliau tidak punya nafsu. Nafsunya sudah dibersihkan, dikeluarkan dan semenjak beliau pada usia 3, 4 atau 5 tahun. Jadi sebenarnya itu adalah malaikat Jibril. Adapun selain beliau, kita semua punya nafsu ya, punya nafsu. Ada yang berbuat salah umpamanya, tidak maksum. Adapun Nabi maksum itu bebas dari dosa. Wa fis sana al-khamisalan ing dalam tahun yang ke-5. Raddathu Halimah ila ummih. Raddathu baliknu atau mengembalikan hu ing Nabi. Raddat mengembalikan hu ing Nabi Halimah sapa Siti Halimah. Siti Halimah mengembalikan ila ummi maring ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dirawat oleh Siti Halimah itu selama 5 tahun. Mulai tahun yang pertama sampai tahun yang ke-5. Jangan sampai difahami berarti pada waktu itu Nabi terlantar, bukan terlantar. Yang mau merawat Nabi itu banyak, bahkan rebutan. Termasuk para malaikat, termasuk hewan-hewan, semuanya itu rebutan ingin merawat Nabi. Karena Nabi dirawat bahkan disusui oleh Siti Halimah, maka Siti Halimah itu menjadi ibu susu Nabi. Namanya Ummul Murdi'ah. Kenapa? Karena beliau menyusu kepada Siti Halimah ketika berusia 1 tahun ya. Maka antara Nabi dengan putranya Siti Halimah itu namanya saudara rodok, saudara susuan. Contoh. Agung ini punya istri namanya Siti Nabilah. Lah terus Kapit anaknya Pak Udin. Lah Kapit ini pada waktu usia 1 tahun nyusu kepada Siti Nabilah. Maka Siti Nabilah ini namanya ibu susuan. Sehingga antara anaknya Mas Agung sama Siti Nabilah dengan anaknya Pak Udin itu namanya saudara susuan. Apa artinya? Artinya antara Kapit dengan anaknya Mas Agung ini seandainya punya wudu terus nyentuh, maka wudunya tidak batal. Karena kenapa? Karena dianggap mahram. Terus seandainya anaknya Mas Agung ada yang perempuan, maka ini nggak boleh kawin. Kenapa? Karena sudah dianggap saudara dari sisi rodok. Selanjutnya wa fis sana as-sadisa ing dalam tahun yang ke-6 kharajat bihi ummu. Kharajat metu atau keluar bihi kalawan Nabi. Ummuhu sapa ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi keluar li ziyarati akhwalihi, untuk ziarah atau berkunjung, atau ziarah ke beberapa bibi Nabi. Untuk berkunjung atau ziarah ke beberapa bibi Nabi. Bani Adi bin Najjar, yaitu Bani Adi. Ini nama suku ya. Bani Adi bin Najjar, yaitu Bani Adi bin Najjar bil Madinati di kota Madinah. Bil Madinati di kota Madinah. Nabi beserta ibunya pada waktu itu ada di Mekah. Terus pada tahun yang ke-6 Nabi dibawa ibunya ke Madinah dengan tujuan ziarah atau berkunjung ke bibinya.
Wa fi hadhihi sanati lan ing dalam iki tahun. Pada tahun ini arti tahun yang ke-6 tuwfiyat wafat ummuhu sapa ibu Nabi bil abwa'i ing dalam tanah abwa. Bil abwa'i ing dalam tanah abwa. Inda audatiha ing dalam nalaikani kembalinya ummuhu, ketika mau kembali lagi dari Mekah ke Madinah, mau kembali lagi ke Mekah ini ternyata beliau wafat di sana Abwa.